siapa kira-kira ya? Orangnya keren, ganteng. Wah, pokoknya super keren. Anak muda hitsnya Semarang. Sambut Aryo. Suharyo. Aduh, Ngomong nggak ya? Kenapa hari ini? Oh ya kebetulan malam Jumat. Iya. ini sebuah panggilan. Dari tadi mau wawancara Aryo kok bulu-bulu merinding terus ya? Bener-bener. Kebetulan ya malam Jumat ya ini ya. Berbandar. Nah sebelumnya nih yo, aku kan penasaran nih kan. Tadi kamu tanya sama aku, kenapa sih harus interview aku kok apa? Salah satu yang bikin aku tertarik interview kamu itu ya pribadimu atau pribadimu. Cukup kata orang tuh nyentrik. Kata orang tuh nyentrik. Pertama-tama nih aku mau buka. Apa sih arti tato yang ada di badanmu? Coba jelasin tato dari atas kepala sampai ke tangan ya. Udah ada udah ya? Ini masalahnya kalau jelasin satu-satu tuh nggak cuma yang kelihatan aja ternyata. Oh, ada yang ada yang kelihatan aja deh, juga ya. Nah, jadi teman-teman Aryo ini badannya tuh penuh tato. Tapi bukan terus dia jadi preman gitu ya. Sebenarnya dia Hello Kitty sebenarnya dia. Ya, coba dari kepala, dari tangan, apa kira-kira makna tatonya? Tapi sebelumnya jangan pada takut ya. Ini makanya serem banget. Enggak ya. Karena kembali lagi kalau masalah tato ya, itu orang pasti image-nya tuh selalu kalau orang Indonesia tuh nakal, preman gitu kan. Tapi kalau dari kacamata Arif sendiri itu tato sebenarnya tidak sebuah art ya, seni. Hampir semua yang ada di tubuh Arif ini sebenarnya filosofinya hampir sama. Karena seni itu gak jauh-jauh dari yang namanya freedom, kebebasan. Jadi kalau kita lihat orang yang sudah mengalami sebuah kebebasan gitu kan, itu pasti dia akan melakukan sesuatu yang dimana orang lain tuh masih berpikir dua kali untuk melakukan. Sebenarnya hampir semua filosofinya sama. Tapi ada arti yang ini sih, maksudnya kita pecah-pecah lagi. Oke, bentar, angkat dulu. Tatomu yang pertama itu apa? Dan gambar apa? Posisinya di mana? Tato yang pertama itu aku gak ngambil satu, langsung 3. Oh, langsung Yes. Jadi pertama di sini sudah aku tutup. Oh, itu udah di blok ya? Udah aku blok karena artinya kurang bagus waktu itu karena lagi bucin ya. Terus yang kedua ini tangan kanan. Illuminati ya? 4 nih, sorry. Terus ada satu di leher kanan sama kiri. Oh, Jadi gambarnya yang satu start, yang satu bagaimana? oh. Terus kenapa waktu itu harus tato langsung 4? Kenapa orang biasanya tato dulu, nyoba dulu sakit apa enggak kok tiba-tiba langsung berani 4 gitu? Ya, karena bagiannya satu paket. Ya karena Pahit. ya, Tatonya pahit ya, pakai tembat ya. karena jujur aja, waktu itu tuh aku punya kenalan teman gitu kan. Mereka tuh tato artis kan. Oh, Mereka tuh kalau nggak salah 3 orang. Jadi Semarang ya? Semarang. Jadi aku merelakan tubuhku untuk jadi polisi sampai kan. Karena waktu itu aku tuh orang yang apa ya sih? Freedom kan terlalu freedom gitu, bebas. Ya udah tuh kalau kamu nggak punya teman buat tubuhnya buat tato, aku ya apa gitu kan akhirnya ya nggak jadi bacaan satu paket. Umur berapa pertama kali tato? Umur 25. Umur 25. Jadi waktu itu orang tua nggak tahu, dia taunya karena aku dari SMA tuh sering gambar-gambar pakai spidol. Jadi kiranya spidol, padahal itu sudah masuk tato asli. Sekarang coba lanjut ceritain makna tatomu itu apa ya? Jadi sebenarnya tato paling akhir tuh ya kepala sini ya. Ini nggak Itu ada tulisannya apa ya? Tulisan apa gambar itu? sorry tulisan. Ini tulisannya adalah Dius Amame. Dius Amame itu bahasa Latin. Oh, yang artinya tuh Tuhan itu selalu memberkati saya. Ya Allah. Oh, Jadi kadang orang tuh kadang mungkin lucu sama saya. Banyak kenapa arti tato kamu itu bukan tato-tato yang serem? Kenapa gambar naga, gambar macan, atau gambar apa gitu kan? Kenapa cenderung sesuatu yang lucu dan juga lebih religi? Karena
Ya itu, saya selalu aku selalu menanamkan bahwa tidak semua tato itu buruk. Contohnya kayak Dios Amame. Saya begitu tato di kepala itu pasti ada sebuah kejadian yang sangat luar biasa, bukan bisa kan gitu tato ini serah gitu. Enggak. Karena waktu itu ada kejadian besar di mana Bukan karena itu ya ada pitaknya gitu ya enggak ya? Tato kalau pitak mending tak kasih langsung gambar ini ya apa? Tato kayak rambut-rambutan gitu loh. Kayak Kevin Aprilio ya? Iya. Karena saya bergulat dengan sebuah masalah yang saya ini juga merasa jengkel dengan Tuhan dan saya juga merasa senang karena dia sendiri itu tidak pernah lepas ya kuasanya untuk mengampuni memakai dosa pasangan. Tetap sayang sama kamu ya Tuhan. Ya, saya akhirnya di balik rasa jengkel saya juga meluangkan rasa terima kasih saya dengan tato itu. At least di ajaran agama saya sendiri juga sebenarnya tato itu dilarang. Ya karena aku benci ke kamu, tapi aku sayang ke kamu gitu loh. Akhirnya aku keluarkan ekspresi seperti ini. Tapi masalah cewek ya? Kurang lebih lah. Cewek atau cowok? Oke lanjut. Terus sampai di kepala. Oke, ini tato paling baru sebenarnya. Yang paling lama itu adalah tato-tato kecil dari di sini. Oke, jadi kalau mungkin ya banyak ya mungkin kita sampai Coba yang di tangan kanan dulu nih ya. Tangan kiri. Ini tangan apa? kiri. Ini kalau orang lihat itu dia kayak ada mata satu, ada jangkarnya gitu kan. Kalau orang yang tahu tentang dunia Freemason, ini emang benar lambang Freemason. Banyak sekali orang yang memberi nilai logo Freemason itu identik dengan hal yang negatif tentang sebuah ambisi terselubung, tentang sebuah sekte yang terlarang gitu kan. Tapi bagi saya, yang saya ambil maknanya itu bukan tentang itu, bukan tentang sesuatu yang mereka anggap, tapi Freemason itu berasal dari kata free yang menurut saya itu adalah freedom, liberty, kebebasan itu sendiri. Ini melambangkan bahwa saya ini orang yang punya jiwa bebas. kebebasan. Sesuatunya nggak mau ada limit. Jadi aku lambangkan dengan Freemason. Jadi bukan mengaku setan, apa Bukan ya. Terus jangan ke tangan kanan dulu, yang di jari-jari dulu. Ya. Kok ada gambar Pikachu, ada gambar Pokemon. Itu maksudnya apa gitu? Apa kamu dulu suka main Pokemon Go atau gimana itu? Zaman dulu belum ada Pokemon Go kok. Oh, belum ada ya? Belum ada. Tapi kartun Pokemon udah ada waktu lalu. Oh. Ini tuh sebenarnya juga lambang dimana saya kan seorang desainer. Saya seorang pecinta seni dan penikmat seni dan pelaku seni. Dimana semua basic karya saya itu saya terinspirasi dari dua kartun dari Amerika dan dari Jepang. Karena saya waktu itu lahir di era akhir 80-an, dimana waktu itu kita ini lagi kenceng-kencengnya namanya komik Jepang, sama kartun ya, kartun Jepang ya. terus juga Disney, Pixar waktu itu kan emang lagi up-nya ya tahun-tahun 90-an awal gitu. Gak tahu kenapa dari kartun-kartun itu bisa membentuk imajinasi saya sampai sekarang ini. Karena dalam saya berkarya sampai sekarang ini saya masih membawa karakter-karakter kartun-kartun Jepang sama kartun Amerika ini. Wah. Jadi di sini saya tato gambar-gambar Pokemon. Di sini ada Pikachu, ada Pokemon Go. Ball, ada Diglett, ada ekornya Pikachu. Terus di sini ada Elmo, di sini ada Monster Inc, di sini ada isi motoris kecil lupa. Minion, Oh. sama lambangnya Monster Inc. Ini melambangkan ini kartun dari Barat dan ini kartun dari Asia. Gitu. Kalau mereka kombinasi itu bisa jadi basic dalam arti melakukan apapun basicnya dari kedua kan. Kenapa enggak? Waktu itu tatonya Son Goku atau Shinchan, Doraemon ini lebih ngehit kan waktu itu kartun-kartun kayak gitu. Kenapa enggak Doraemon? Kenapa enggak Son Goku misalnya? Gitu ya. Oh. Jadi Apa Pokemon? saya itu pernah melihat karakter ini boleh nyebut merek nggak sih? Boleh nggak diatur ya? Jadi Sum Sum dari Disney. Aku suka banget. Sum Sum itu mereka adalah karakter kartun yang simple tapi dia bisa mengartikan sangat ini loh, sangat apa ya? Oh ini Mickey, oh ini siapa dalam karakter yang lebih simple kayaknya kalau dibikin di tangan tuh lucu gitu loh. Gak usah yang begitu berat, gak usah yang abot-abot. Kesannya orang tuh melihat
oh ya ini pabrik, ini kartun, ini kartun, itu aja sih. Ibaratnya kalau kayak kartun Disney itu tiap tokoh tuh punya karakter yang kuat masing-masing gitu ya. Sangat kuat. Nah, yang terakhir yang penasaran, kenapa sih di tangan kanan itu kok ada tulisan tato Just for my mom? Nah, ini yang paling memiliki histori yang luar biasa ya, karena jujur aja dibalik semua keyakinan beredar kayak gitu ternyata aku masih anak mami. Wah, Jadi waktu aku gede, jadi kelas biasanya anak mami itu lepas habis SD gitu ya. SMP mereka sudah mulai nakal, sudah mulai pacaran gitu kan, sudah mulai brutal kalau cowok kan gitu, sudah mulai bugar istilahnya aja. Sampai aku tuh kerja masih bombon. bomboan manja mami gitu kan. Masa ya anak-anak gimana-mana tuh kalau orang tuanya punya anak sudah kerja itu kan berarti ini sudah tanggung jawabnya anaknya kan Udah bukan orang tua gitu ya. Nyaman tak kayak cuat aku kerja gitu. Even aku udah kerja pertama kali tahun berapa ya? Aku lupa ya. Pertama kali aku kerja itu masih dikasih uang saku buat berangkat kerja. Kaki mamamu tuh sayang banget sama kamu ya? Iya, dia tahu bahwa anak ini kata manja gitu ya, caki Masih labil gitu. jadi sudah dapat gaji masih disangoni gitu. Sampai satu ketika saya belum siap menjadi seorang yang dewasa, mama saya sudah pergi meninggalkan saya dulu. Tapi ada dua kemungkinan kenapa mamamu masih ngasih kamu walaupun sudah kerja waktu itu masih ngasih kamu uang. Pertama, karena kasihan sama kamu, menganggap kamu masih anak kecilnya dia, atau memang uang mamamu banyak nggak bisa gitu. Jajan mamamu sultan ya. Ya kalau dikatakan sultan ya kayak waktu itu memang kita posisi bisa dikatakan ya kecukupan, bukan sultan juga. Tapi juga punya kasus anak cowok yang kayaknya mereka mikir tuh dia belum bisa lepas bener-bener di dunia nyata gitu loh. Menganggapnya kamu masih anak kecilnya dia terus. Ya padahal emang cengeng. Oke terus lanjut, kenapa kok sampai akhirnya kamu tulis Just for my mom? Jadi bagi saya orang nomor satu itu selain itu bagi saya adalah mama, ibuku. Cinta pertamamu. Cinta pertamaku dan sampai kapanpun gitu kan. Dan aku emang termasuk anak yang nakal, rewel. Tapi aku ini sayang sama mamaku. Jadi sampai kapanpun aku sayang sama dia sampai akhirnya dia meninggal sekitar tahun 2013. Itu juga ada salah satu spiritual journey pengalaman spirit yang sangat luar biasa. Salah satu chapter kehidupanmu ya. Jangan kalau aku siapa ada masalah tak tato ya. Masalah dengan cewek tak tato, sekarang dengan orang tua aku tak tato gitu kan. Nanti sama tetangga tak tato gitu. Jadi aku nggak mau beliau tuh hilang 100% dengan ya aku tahu dia sadar ya kita mendoakan sebagai anak. Udah enak lah ya, mama udah enak lah Ya, kita mendoakan dia sudah sampai di sana, tapi aku tuh merasa dia tuh hanya berbeda dimensi. Jadi kita masih ada komunikasi, cuma kita nggak bisa ketemu gitu. Akhirnya tak bikin semacam lagu seperti itu, Just for my mom. Nggak ada nomor 2 gitu, ini selain nama saya baru saja. Itu inspirasi dari Sheila on Seven. Ini judulnya apa? Sepia ya? Judulnya Sepia. Sepia di sini nih Sepia. Judulnya ya sama, Just for my mom. Ada ya? Ada. Baru tahu. Itu lagu musiknya pop country. Dia pakai dia bisa bagus. Tak kira terinspirasi dari lagunya lagu dangdut Ibu Tiri Cuma Cinta. Nah, terus apa lagi? Terus kamu apa lagi? selebihnya kita ini juga pengen cuma kurang lebih hampir sama ya. Karena kalau dilihat-lihat secara tisu itu gak jauh dari lambang mata satu. Itu kalau orang awam itu iluminasi, nasi padang, nasi rames, nasi kucing gitu kan. Itu ya intinya hampir sama bahwa itu menyukai freedom kebebasan. Ini adalah orang yang seni. Semakin dia punya limit, dia semakin terbatas karyanya. Tapi kalau dia punya sesuatu yang unlimited, sesuatu yang ada remnya, dia pasti memiliki sebuah karya yang luar biasa. Aku mikir gitu.
Jadi lebih berkaryanya lebih maksimal, Iya. tanpa batasan gitu ya. Nah, terus salah satunya juga kenapa aku ingin wawancara kamu selain badanmu yang banyak tato itu juga kamu aku lihat tuh punya pribadi yang unik, orangnya beda dari yang lain. Ibaratnya kalau kita jalan-jalan ke mall gitu, Paragon, lihat Arya tuh dari jauh pasti udah kelihatan orangnya. Ada ininya gitu ya. Orangnya nyentrik, orangnya rame, heboh gitu ya. Itu sebenarnya kenapa kok kamu memang itu karakter aslimu atau memang itu persona yang kamu buat sendiri seperti itu, atau memang apa sih sebenarnya? Apa memang kamu menyukai karena kamu seorang seniman, kamu memang menyukai jiwa yang nyentrik seperti itu atau gimana? Jadi basicnya kalau minimal ya seorang seniman gitu kan Ko Ivan juga saya lihat ada jiwa senimannya. Jadi basicnya tuh mereka selalu punya sesuatu yang bisa dikatakan punya idealis. Sekecil apapun pasti seorang seniman ataupun katakanlah tokoh itu pasti dia punya idealis. Kalau itu memang tak anggap baik, itu memang baik gitu ya. Jadi kalau seorang yang bergerak di dunia seni itu pasti dia ada darah untuk memiliki idealis yang berbeda. Dan seiring berkembangnya zaman, berkembangnya waktu, berkembangnya kita berkarya, saya ini kok saya ya Gue. Enggak. Aku ini melihat, mensurvei sendiri gitu bahwa rata-rata seniman atau orang-orang yang sukses di dunia yang dia sudah meninggalkan banyak legacy dalam hidupnya, mereka ini memiliki karakter yang berbeda. Pasti, walaupun kecil, walaupun bukan fashionnya gini atau dia pakai sepatu gini, rambutnya gini, pasti dia punya satu keunikan tersendiri. Ya kan? Betul. Bener nggak? Bisa diambil contoh, misal siapa gitu ya? Steve Jobs. Dia pasti punya keunikan. Orangnya stylenya gini, pakai kacamata, pakai baju hitam. Di mana-mana kalau lihat itu Steve Jobs. Michael Jackson. Bahkan dia cuma punya keunikan bahwa dia itu punya icon fashion yang bisa ditiru sama fans-fansnya. Iya, betul. Terus siapa? Mungkin orang yang gak bergerak di entertain, mungkin di dunia government, di dunia pemerintahan, bukan kayak katakanlah Pak Ganjar. Beliau itu memang bukan orang fashion, ya. Tapi dia punya sesuatu yang itu Pak Ganjar, rambut putih. Dan jadi kalau kita bikin sebuah karakter dan bikin sebuah apa sih namanya kalau sketch gambar itu pasti kita sudah bisa punya gambar itu. Jadi jadinya orang Kayak misalnya Pak Karno selalu pakai peci dan kacamata hitam gitu ya. Pasti orang-orang, saya mensurvei sendiri bahwa orang-orang yang punya nama, ya kan, orang-orang punya legacy di dunia ini, mereka punya karakter atau ciri khas tersendiri. Jadi itu yang bikin basic bahwa aku yang tetap beda. Saya bukan orang-orang itu, saya bukan orang sukses. Bentar. Tapi bukan kalau dari yang kamu, memang kamu ingin punya kayak karakter sendiri yang suatu saat nanti orang bisa ingat, oh sosok Arya tuh gini, orangnya tatoan, selalu pakai pakaian hitam, pakai jas kucing, atau kamu sebenarnya orangnya caper? Yang mana? Itu jawabannya tuh sebenarnya dua-duanya. Jujur aja aku tuh karakternya tuh caper juga dari kecil ya. Dari aku kecil tuh aku harus kelihatan star syndrome. Harus orang-orang sekitar itu harus melihat aku yang wah Pengen jadi spotlight terus gitu ya? Terus di sisi lain memang aku suka sesuatu yang berbeda. Gak cuma dari penampilan, dari semuanya, dari karya-karya dan pokoknya yang lain aku yang dari segala elemen hidupku tuh aku pengen berbeda sama yang lain. Terus kalau teman-teman belum tahu ya, Aryo itu seorang desain grafis atau lebih bilang apa ya? Ya, lebih banyak ke desain grafis. Desain grafis. Jadi kalau teman-teman lihat openingnya di konten saya TKW itu ya hasil karyanya Aryo, keren banget. Terus itu yang kedua, Aryo itu kerja di bukan salah satu ya, salah satunya salon paling top di Semarang ya,
salon di Kuang salon di Jalan Taidan. Kalau orang Semarang pasti tahu lah, salon di Kuang itu topnya Semarang. Nah, coba cerita dikit dong buka dukanya. Kamu kerja di Likuang udah berapa lama? Terus kerja di Likuang sebagai apa? Buka dukanya apa? Coba ceritain biar teman-teman tahu. Jadi pertama aku gabung di Likuang itu tahun 2009. Tahun 2009 awal ya. Sebelum aku sebelumnya udah pernah kerja, tapi karena di tempat kerja itu memang kayak pengembangan dalam arti skillku tuh ya disuruh terus. Akhirnya aku coba untuk explore di tempat lain gitu kan. Waktu dulu kan capster ya? Itu make up loh. Begini aja. Zaman dulu tuh ada yang namanya free magazine waktu itu ya. Semarang tuh lagi booming banget. Apa itu Bang? Semarang lagi booming banget yang namanya free magazine. Jadi karena waktu itu sosial media belum hit, jadi kita membagi share info tentang lifestyle itu lewat itu majalah gratis. Waktu itu ada yang namanya majalah Simpang 5, yang Oh iya, tahu. Simpang 5, dan waktu itu ada yang namanya Icon. Nah, Icon itu free magazine kecil, ukurannya tuh kayaknya nggak salah 20 kali 20. Di situ tuh aku seneng lihat. Di situ gak cuma membahas tentang ya, tapi tentang lifestyle, ada gadget, ada teknologi, ada fashion, ada macam-macam pokoknya. Situ aku seneng. Yang pertama yang paling seneng tuh emang itu gratis gitu kan. Aku gak usah beli kan waktu itu, cah kuliah ini kan apa-apanya lagi susah gitu kan. Beli majalah Hai aja waktu itu ngumpulin uang setahun gitu kan kayak karena belum ada sosial media yang kita bisa mengupdate info tentang lifestyle kapan aja, kita update di majalah. Nah, waktu itu majalah itu membutuhkan seorang graphic design. Ini majalah asli buatan Semarang ya. Dan waktu itu saya mencoba apply gitu kan. Saya apply ke perusahaan ini gitu. Ternyata ya belum beruntung. Waktu itu Arya belum diterima karena desainnya masih kaku. Tapi beruntungnya di situ yang punya majalah itu kan ownernya banyak. Tidak cuma satu orang. Jadi waktu itu ada 3 owner dan salah satunya itu beliau tuh Bapak Likuang sendiri. Jadi Pak Likuang tuh mengurus untuk bagian beauty, ya kan, tentang perawatan tubuh, perawatan rambut, kecantikan, terus ada juga Bapak Michael smartphone itu untuk bagian yang gadget sama teknologi. Oh, itu namanya Andrea itu ya? I don't know. Ya, Elektrafon kan? Smartphone. Namanya benar-benar smartphone. Jadi sebelum dulu handphone tuh smartphone dia sudah punya apa namanya smartphone di Gunung Desmoro. Nah, situ karya saya mungkin kurang gitu ya untuk jadi desain untuk lewat majalah. Tapi saya ditampung sama beliau, Bapak Likuang itu mau nggak kamu kerja di salon gitu. Salon dalam bayanganmu apa? Aku disuruh motong rambut, Bo. ya, itu udah ngomong desain. Bagi saya waktu itu tantangan gitu. Saya besar di dunia desain tuh tidak pernah mendesain yang namanya sesuatu yang berbau beauty. Metal, indie, metal, elektro, metal, dan itu berbau dengan dunia band. Karena waktu itu saya emang selain jadi anak band juga berkecimpung di sekitar dunia musik lah. Cover, CD, apa gitu. Waktu itu ide saya masih di situ. Dan saya tertantang untuk sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan ide saya. Sama-sama desain tapi ini kan lebih lembut, sesuatu yang soft, yang cantik kayak gitu kan. Nah, itu kan melebarkan daripada mungkin kelihatan pengangguran banget kita yang bodoh kan yang duit gitu kan. Ya tak coba, oke Pak, saya mau. Nah, situ akhirnya mulailah saya kerja di Likuang dan saya gak nyangka akhirnya salon Likuang itu salon opo karena saya kan waktu itu memang ada keterbatasan ya dari orang biasa itu tidak tahu yang sesuatu yang lux, yang mewah. Nantinya salon mewah ya kalau salon kuwi toh, sini mall kuwi gitu kan. Ternyata ini salon yang sangat luar biasa itu. Saya sempat excited, seneng banget kok di mana-mana kok ceceknya ayu-ayu ya. Salon di para sultan. Iya. Ayu-ayu, cantik-cantik, seger-seger. Itu aja baru staffnya, timnya. Apalagi yang datang ternyata wah Crazy Rich Semarang gitu kan. Sosialita ya. Zaman segitu juga sudah ada artis waktu itu kok ada Jupe, ada Maudy, Cosneti, ada banyak
Sempat ke Lingkungan juga Pak ya? Ada Cathy Sharon, ada Julia Estelle, itu luar biasa. Omas nggak ya Omas? Om. Next time mungkin ya kita bisa endorse ya. Mungkin mau rebonding rambut anaknya kan ya? Ya itu akhirnya saya di tahun 2009 itu mulai mengalami kalau masalah suka duka ya banyak sekali gitu ya. Istilahnya kita ngomongin masalah duka nih. Kerjuling itu sebenarnya duka nih itu pasti even misalnya kayak Koifa nih udah mulai buka bisnis sendiri. Orang dia tuh suka, seneng, enak bisnis. Sebenarnya juga ada dukanya gitu. Banyak. Kalau kita ngomongin duka tuh orang beri gitu. Istilahnya kayak waktu sing cerai kita di usia 25-26 itu sudah dula-dula sama teman-teman kita sudah kerja, matiin komputer, bosen gitu kan, bendino dengan komputer, nanti enak banget, pengen ganti kadang terbesit rasa seperti itu. Itu sukanya sih, karena aku juga tipe orang yang pembosan gitu. Kalau sukanya, suka banget, karena di lingkungan tuh kita tuh tidak boleh menjadi seseorang yang sampai beberapa tahun tuh menjadi seperti itu terus. Harus upgrade terus. Ya, bahkan beberapa dari hairdresser mereka itu berawal dari OP, gitu kan. OP yang apa? Itu loh, nyapu nih orang habis potong rambut, sapu-sapu. OP mereka punya kemauan minimal ya. Kalau skill kita bisa bentuk, tapi kemauan itu kan datang dari niatnya dia sendiri. Kadang beliau tuh nawarin, terus 10 tahun ini belum toh jadi tukang shampoo boy gitu. Semua berawal dari situ. Shampoo boy dia telaten dia jadi gunting, dia jadi color dia jadi make up seperti. Akhirnya jadi master itu. Dan itu juga berlaku di staff yang back office karena aku kan maksudnya desain ya. Desain itu maksudnya ada kantornya gitu loh. Ada accounting, manajemen sama desain. Nah di situ beliau juga selalu menawarkan gue belajar toh ini fotografi, belajar toh videografi, melu lomba-lomba, melu kelas-kelas gitu ya. Dia explore kamu juga situ-situ toh. Akhirnya ya berkembang jadi videografi, jadi semacam konten kreator dan sekarang saya juga alhamdulillah juga mulai dipercaya untuk mendirect beberapa klip-klip teaser, klip-klip kecil-kecil untuk iklan di Instagram, di medsos itu sudah mulai kita rutin karena dia sudah mantap gitu, punya staff yang dia percaya buat mengendor ini, jadi nggak usah kita bawa foto kita nyewa orang lain gitu. Kalau cuma fit itu kan hitungan detik, kalau ada staff kita yang mumpuni ya masalah. Kita saya mulai senang sih. Terus jadi selain itu juga ada reward. Ini yang paling senang. Jadi kalau anak-anak tuh ditarget setiap tahun kalau bisa ditarget ini bisa jalan-jalan ke luar negeri gitu kan. Asik gitu kan. Terus saya ini sebagai tim support. Kalau mereka tim inti kalau dalam pembagian manajemen pekerjaannya. Tim support sama tim inti itu nggak bisa dilepasin. Tim inti nggak ada tim support, dia nggak ada yang promosiin, nggak ada yang bantuin. Makanya tim support pun kalau nggak ada tim inti, dia mau kerja buat siapa, gitu kan? Akhirnya ini digabungin kolaborasi. Aku ya secara dalam dapat kecepatan dari tim ini juga gitu. Kalau tim ini sampai goal, berarti kamu juga ikut jalan-jalan ke luar negeri, gitu kan? Cara ngegolnya piye? Masa aku ya bantu motong, bantu nyuci enggak? Nah, kita bikin program buat mereka, promosi, iklan supaya servis mereka tuh laku, mereka mencapai target, dan aku juga bisa kecepatan juga ya. Pokoknya enak. Udah diajak jalan-jalan kemana aja ya? Jalan-jalan tuh kalau Asia Tenggara kan Pak. Jadi kayak Singapura, Malaysia, Hong Kong, Thailand. Hong Kong nggak Asia Tenggara kali. Enggak ya. Soalnya aku mikir waktu itu ya negara sing aku masuk gak usah pakai visa gitu masuk Asia Tenggara. Enggak. Hong Kong nggak masuk Asia Tenggara. Enggak ya. Tapi sudah punya di situ. Kurang lebih di sekitar guru-guru itu. Tapi ya pengalamannya kan kita bisa ngambil. Senang banget. Jadi makasih Ko Lingkungan sudah mendidik Aryo sampai saat ini sampai jadi orang yang keren. Dan dari cerita yang tadi kita dengar kebaikan hati Ko Lingkungan itu ternyata
baik banget ya orangnya ya. Sangat baik. Beliau senang sekali dengan orang yang mau berkembang dan mau maju. Nah sekarang tadi udah bahas tato, udah bahas kepribadiannya Aryo, kita udah denger cerita dia kerja. Nah sekarang aku juga mau denger setelah keseharian kerja di Likuang gitu kan, pulang ke rumah, setelah kamu lepas dari pekerjaan itu terus keluar di rumah itu, kamu orang yang seperti apa nih? Kamu tuh sukanya apa? Punya hobi apa? Atau kamu di kantor tuh jadi orang yang mungkin yang bener-bener kayak orang kantoran, atau tiba-tiba ntar di rumah jadi orang yang freedom seperti apa? Kayak gimana kamu kehidupanmu seperti apa? Oke. Jadi sebelumnya beliau sendiri juga memberi, karena tahu ya beliau jadi seorang seniman dan seorang seniman yang orang yang bergerak pasti akan tahu dengan sesuatu yang namanya inovasi, explore, belajar gitu kan. Jadi sebisa mungkin di waktu-waktu luang di luar pekerjaan saya mencoba bereksperimen dengan hal-hal yang menurut saya itu masih berbau dengan seni yang saya sukai. Jadi kayak akhir-akhir ini saya sering banget konten, bikin channel di YouTube gitu. Oh iya, Aryo juga punya channel YouTube, namanya apa yuk? Namanya Aryo Aku. Aryo Aku, subscribe ya. Saya mulai mengembangkan dimana ilmu itu tuh gak jauh-jauh dari dunia saya bekerja juga. Saya mengerti, saya dari sini dapat something, dapat ilmu, tak buat dapat kerja saya, jadi sesuatu yang berkembang gitu kan. Soalnya dimana tuntutan dimana saya bekerja ini memang harus update, kita harus canggih, kita harus berinovasi yang sangat luar biasa. Sebelum orang inovasi kita harus inovasi Dinamis ya, tiap hari ada perubahan ya. Ya, itu kayak kalau orang bilang itu kreatif is demand gitu. Tuntutan, bukan lagi saya apa juga. Jadi apapun yang menurut saya kegiatan itu tidak merugikan saya, tidak merugikan pekerjaan saya dan semua ada kesinambungannya aku lakukan. Art, gambar, konten, desain, apa pokoknya nongkrong. Nongkrong pun juga aku nggak mau yang ini ya DJ itu juga kepake ternyata kan buat ngisi lagu-lagu di kantor itu. Pokoknya semua ada lagu-lagu buat bahan konten tuh semua ada kesinambungannya. Pokoknya yang aku seneng salah aku. Oh ya, Aryo juga salah satunya bisa nge-DJ ya. Pokoknya dia ibaratnya artis tuh dorce dia tebak gitar. Kenapa nggak Boy William gitu ya? Kenapa kamu bikin konten Aryo show? Oke, itu kegiatan Aryo ya. Jadi setelah dia di rutinitas pekerjaan, ternyata dia di luar itu juga masih menekuni hobinya atau kesukaannya di dunia desain, dunia seni ya. Nah terus sekarang aku mau tahu perspektifmu sebagai anak muda, khususnya anak muda Semarang. Menurutku perkembangan tempat hiburan atau kafe atau tempat nongkrong atau istilahnya tempat-tempat anak muda untuk melepaskan penat mereka atau bisa bersenang-senang tuh, menurutmu Semarang tuh sekarang gimana sih kotanya? Semarang sendiri untuk akhir-akhir tahun ini saya merasakan sangat-sangat luar biasa ya. Kemajuan, perkembangan dan perubahannya tuh bisa dikatakan sejajar dengan kota-kota besar lain di Indonesia. Nah zaman dulu itu kan orang pasti tahu lah, kalau kamu ingin ngetren, pengen keren ya gue di Jakarta, Surabaya, Jogja, gitu. Pengen gaul di Bandung gitu kan. Bali. Sekarang dengan apa ya, perubahan yang terjadi di kota Semarang itu kita merasa setara, merasa dodo dengan kita mau apa aja tuh di kota kita sekarang ada dan bisa. Semarang pun bisa gaul ya? Oh bisa gaul ya. Saya lihat ya kayak gitu, Semarang sudah setara dengan kota-kota besar lain di Indonesia. Udah cukup mewakili belum keresahan anak muda sekarang dengan tempat-tempat hiburan, kafe dan segala macam, udah mewakili belum? Atau kamu kira-kira ada masukan kayak kurang apa kira-kira menurutku gimana? Kalau tempat hiburan,
maksudnya tempat buat nongkrong, tempat buat ngopi, buat hangout, meet, oke lah. Buat working space juga oke. Tapi kalau saya pribadi, coba ditambah spot-spot yang lebih ke hobi ya. Jadi kalau di kota lain bukannya bandingin ya, kita ambil aja pandang di kota lain. Referensi ya. Ya, referensi. Anak muda sekarang itu kan mereka punya komunitas yang sangat besar. Dan semua komunitas itu sekarang bisa dijadiin bisnis gitu. Bisa dijadiin apa sama mereka menjadi sesuatu. Jadi himbauan Arya itu ke pemerintah, khususnya untuk wali kota Jawa Tengah atau siapa itu yang mungkin ke Semarang. Sediakanlah beberapa spot atau tempat buat menyalurkan hobi mereka. Misalnya ada yang namanya skating area, skate itu khusus buat anak skate. Ada BMX area terus buat anak-anak pecinta sepeda BMX. Ada yang namanya ruang seni gitu kan. Kalau kita di luar negeri itu ada semacam space, di situ kita bisa menuangkan seni kita dalam galeri publik. Itu galeri umum gitu. Kita bisa menampilkan karya kita seperti lukisan, art, desain, film indie dalam satu spot yang bisa dinikmati oleh khalayak umum. Jadi anak-anak itu lebih bisa berekspresi. Jadi gak cuma nongkrong, gak cuma hari, tapi karya mereka tuh bisa ditampung, dinikmati oleh khalayak umum. Jadi contohnya misalnya kayak di Jogja itu ada art job. Apa? Art job. Art Jogja itu event yang diadain setiap tahun. Nah, di situ dia setiap tahun selalu ngadain dengan tema-tema yang berbeda. Tempatnya sama di galeri mana saya lupa. Tapi setiap tahun dia selalu menghadirkan tema-tema yang berbeda. Ada yang temanya ini, ada yang temanya laut, temanya politik, temanya tentang apalah macam-macam yang lagi viral saat itu. Jadi wajar buat anak-anak tuh untuk berkarya lebih apa ya? Ya lebih punya tempat gitu. Coba Semarang punya tempat-tempat seperti ini kan, mereka lebih asik. Milenial yang dia gak cuma hari tapi dia punya karya yang bisa dinikmatin. Gak cuma sekedar nongkrong di pinggiran jalan. Ya. Keren. Terus yang terakhir ya aku mau tanya, kamu sebagai anak muda, mewakili anak muda, cara berpikirnya, cara berinteraksinya, menurut kamu, mungkin agak sedikit dalam pertanyaannya, menurut kamu itu anak muda sekarang itu cara mereka memandang, cara mereka berpikir tentang Tuhan itu seperti apa? Tentang ketuhanan itu seperti apa? Kalau aku lihat di kamu kan orangnya nyentrik banget gitu. Aku kadang sampai nggak ngerti Aryo ini agamanya apa? Apakah dia pemuja UFO atau dia pemuja biji pepaya atau pemuja pare? Menurutku Arya itu pemuja pandangan anak muda tentang agama atau tentang ketuhanan itu zaman sekarang seperti apa sih? Penting nggak? Ini sangat penting. Sebenarnya ini perlu digarisbawahi dulu ya. Pertanyaan ini sebenarnya untuk anak muda ya. Saya mewakili observasi ya, pengamatan saya sebagai yang masih dikatakan kaum milenial lah. Iya betul. Sedangkan yang saya lihat kaum milenial sekarang ini rata-rata mereka sudah berkeluar. Yang kita observasi sebenarnya itu adalah kaum zilenial. Kaum zilenial itu kaum yang sudah lahir di atas tahun 2000. Ini yang kita amati ya, tentang hubungan mereka dengan Tuhan. Kaum zilenial itu bisa dikatakan lahir di era dunia itu sedang mengalami kritis. Kalau kaum milenial mereka lahir di era zaman Soeharto, Soekarno itu menurut saya Indonesia dalam keadaan yang masih dalam keadaan makmur ya, belum ada krisis tahun 98, 99 di situ. Mereka masih merasakan, bisa dikatakan kayak saya lah, manja, opo-opo, manja keumpuo, opo-opo punya privilege. Dengan anak-anak yang sekarang itu, menurut saya mereka sudah dididik sebagai kaum-kaum yang dalam arti kritis. Even mereka punya privilege atau mereka anak orang kaya, mereka sudah punya tertanam tuh sesuatu yang kritis. Jadi yang saya lihat sekarang itu ada terbagi jadi dua surga.
mereka ada yang mengenal Tuhan itu dengan adanya kejadian, pengalaman pribadi. Kalau anak-anak dulu mereka doktrin agamanya lebih kuat, ngaji le, ke gereja le, kemana ke pondok. Mereka punya mindset bahwa kita hidup itu karena Tuhan, semua terjadi itu karena Tuhan. Tapi kalau kaum zilenial mereka kritis, mereka pintar. Semakin tingginya ilmu, teknologi, informasi yang bisa diakses dari manapun, mereka ini mengalami perluasan makna tentang Tuhan. Jadi mereka akan mengalami sebuah hubungan baik ketika ada sesuatu, kalau saya bilang ya, contohnya semacam spiritual journey itu yang pernah saya lakukan, saya rasakan juga. Mereka lebih mengenal Tuhan itu dengan cara modern, dengan cara dulu tidak. Kalau dulu, contohnya saya muslim sendiri mengenal Tuhan itu bersolat 5 waktu. Kalau anak sekarang saya lihat mereka lebih santai dalam mengenal Tuhannya gitu. Tuhan, saya lagi buka ini. Tuhan, saya lagi putus cinta nih. Ada solusinya nggak? Dia lebih komunikasi dengan Tuhan itu lebih dengan cara zilenialnya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat anak zaman dulu sama sekarang kan sebenarnya kalau mau mengenal Tuhan atau mengenal agama itu lebih tersupport ya. Kalau orang zaman dulu kan kita pelajari suatu agama itu kan paling dari sekolahan dan dari buku. Ya. Kalau anak sekarang kan sebenarnya sudah terbangun dengan adanya internet, itu kita bisa mempelajari agama kita seperti apa, mendalaminya seperti apa, Tuhan yang kita puja itu seperti apa. Semua bisa kita lihat, kita ada datanya, kita bisa riset. Tapi kenapa justru dengan terbangun teknologi, dengan kita bisa justru banyak input yang masuk otak kita tentang agama kita, tapi justru membuat itu jadi bias di otak mereka. Bahkan sekarang banyak sekali orang mengenal itu agnostik, tidak beragama. Apalagi kemarin yang sempat viral di YouTube itu Mongol yang mengikuti sekte setan seperti itu. Jadi kenapa? Kan aneh. Padahal informasi yang kita dapat harusnya lebih banyak, lebih gampang. Tapi justru kenapa outputnya yang keluar justru menyimpang dan seperti bias gitu. Menurutmu kenapa kok seperti itu? Kalau itu kembali ya, menurut saya yang menjadi triggernya itu adalah kecanggihan teknologi itu sendiri. Kalau zaman dulu orang itu mengetahui Tuhan lewat kitab suci, lewat ibadah, khotbah, rumah ibadah, mereka tidak punya gambaran lain. Jadi percaya dengan pastor itu ngomong bahwa Tuhan adalah gini. Si Imam Kiai juga ngomong Tuhan gini. Ya, imajinasi mereka dia terbatas di situ dan dia malah memiliki hubungan erat spiritualnya dengan Tuhan, dengan langsung memegang kitab suci. Berbeda dengan sekarang yang teknologi itu semakin canggih, itu bukan berarti memudahkan orang untuk mengakses tentang ilmu agama dan ketuhanan dan keimanan mereka. Kita juga gampang sekali mengakses tentang ajaran-ajaran lain gitu, ajaran baru. Karena zaman sekarang kan gak cuma ajaran yang agama ya, kita melihat banyak sekali ajaran sekarang yang kepercayaan yang orang punya. Bahkan kalau bisa ini masing-masing orang itu punya kepercayaan sendiri-sendiri yang mereka explore gitu kan. Kayak akhir-akhir ini kita sering lihat Tom Cruise sama Madonna aja punya agama sendiri gitu kan. Siapa sama siapa di Indonesia sendiri ada yang namanya Lia Eden, ada yang namanya ini itu. Aliran kita tuh pecah, bahkan dalam satu agama pun yang kita percaya ini agama itu maksudnya Islam di Indonesia, dia juga pecah. Ada yang namanya Kristen ini, Kristen itu, Islam ini, Islam itu ya. Mereka berkembang dengan diri sendiri. Nah, otomatis kan mereka mengekspos sektor mereka itu di dalam teknologi. Nah, si zilenial ini akan semakin ruangnya kan semakin luas dia dalam memaknai agama. Bener zaman dulu kalau harusnya makin orang zaman dulu karena mereka berpatok pada satu kitab suci, berpatok pada satu dakwah tokoh agama itu aja. Terus sekarang kan meluas. Berarti ibaratnya kalau zaman dulu belum ada internet segala macam itu, pengetahuan orang tuh justru semakin hari semakin meruncing. Kalau sekarang dari runcing menjadi melebar gitu jadinya. Atau justru karena teknologi orang bisa jadi
mengetahui atau mencari-cari celah atau kekurangan atau kesalahan suatu kepercayaan mereka itu Bisa jadi karena nggak dipungkiri juga ya, saya juga sering lihat ya di internet itu ya banyak sekali, terutama orang-orang Amerika ya. Bukan mereka itu semakin hari menguatkan iman kita dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan, tetapi mereka selalu mencari bukti-bukti sebuah sesuatu yang menjanggal di zaman-zaman pembentukan kitab suci waktu itu. Ada sesuatu yang mereka selidiki tapi benar-benar meyakinkan bahwa Tuhan itu tidak ada. Jadi benar-benar buat malakama ya teknologi Iya. sebenarnya ya. Itu kembali lagi ke si milenial ini ya. Mereka tuh menempatkan Tuhan mereka tuh di mana ya? Kalau mereka menempatkan Tuhan bisa mending jadi buat orang-orang yang masih modern gitu kan. Aku ngomong dengan Tuhan gak perlu ke gereja, aku di kamar aja bisa ngobrol dengan Tuhan. Tuhan aku gini kayak temanku sendiri, itu oke gitu kan. Tapi kalau mereka sudah melenceng, itu yang menjadi masalah gitu kan. Bukan salah teknologi, sebenarnya kembali ke personalnya si milenial ini sendiri. Tergantung orang itu Ya, ya. kalau dia sudah terpengaruh dengan sesuatu yang X faktor katakanlah ya, itu nanti akan meluas lagi. Ini anak hubungannya dengan Tuhan akan jadi seperti apa, itu akan meluas lagi. Tidak bisa jadi satu patokan. Oh, di dunia sekarang tuh banyak yang ateis, banyak yang agnostik, belum tentu. Oke, yang terakhir sebelum kita menutup obrolan kita, kira-kira ada nggak pesan dari Aryo buat generasi muda khususnya, karena Aryo berarti kita mewakili anak muda ya. Generasi milenial juga generasi milenial, ada nggak pesan buat teman-teman di luar sana kira-kira yang nonton konten ini, apa sih yang harus mereka kerjakan, apa sih yang harus mereka lakukan dengan kemajuan teknologi ini sehingga teraplikasinya ke kehidupan mereka itu yang positif, bukan justru yang negatif. Gimana? Peran teknologi untuk kemajuan hidup mereka yang positif. Ini lagi viral ya, lagi penting ya, ini terutama buat Anda ibu-ibu yang punya anak kecil yang sudah mulai megang smartphone untuk mencari bahan pelajaran atau sekedar browsing tentang pengetahuan dunia maya. Intinya kamu punya hak untuk berekspresi sebebas-bebasnya. Kamu punya cita-cita yang sangat tinggi. Kamu punya apa istilahnya? Sesuatu yang no limit, yang terbatas dalam hidup kamu. Idealisme dalam mengeksplor sebuah informasi, dalam menciptakan sebuah inovasi, itu silakan. Tapi ada satu nilai, kalau saya ambil sebuah quotes dari almarhum Karl Lagerfeld, itu dia tuh desainer dari brand ternama dari Paris ya, Chanel. Dia pernah mengeluarkan quote yang sangat keren banget. Jadi bilang gini, elegant is an attitude. Artinya apa? Bahwa apapun ekspresi kamu, apapun inovasi kamu, ingat bahwa kita ini punya norma. Kita punya batasan. Katakanlah kita punya Tuhan. Jadi jadilah orang yang memiliki sesuatu yang memiliki sesuatu yang inovasi yang tinggi, tapi tetap ingat bahwa kita harus tahu rules mana, batasan mana yang tidak boleh kita lewati. Karena dengan kita tahu batasan-batasan itu, kita akan menjadi sesuatu yang tidak cuma baik buat diri kita sendiri, tapi buat Tuhan dan juga buat orang-orang di sekitar kita. Karena bagi saya, meninggalkan sebuah legasi itu sangat penting. Jangan sampai kamu meninggal ya wes itu jadi batang kayak kucing di jalan gitu toh. Minimal nanti setelah kita nggak ada, itu ada sebuah legasi atau warisan yang bisa dipetik sama anak cucu kita untuk menjadi inspirasi mereka, supaya mereka tuh menjadi orang yang lebih baik. Keren banget obrolan malam ini. Makasih Aryo. Siap. Waktunya. Jadi poin yang saya ambil adalah kemajuan teknologi atau teknologi itu nggak salah.
kemajuan teknologi itu harus kita maksimalkan semaksimal mungkin. Tapi ingat, selalu ada batasan, selalu ada norma yang harus kita ingat. Ingat pesan-pesan orang tua kita apa, biar kita ke depan itu punya attitude yang baik. Jadi anak muda yang keren, gak cuma melek teknologi, tapi juga jadi orang yang punya legacy yang bagus. Thank you, Aryo. Sampai jumpa lagi. Bye.